Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 1A di 3 akuntansi dengan materi fungsi grup ungroup dan juga user forms, mata kuliah pengolahan data untuk bisnis akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Dalam kelompok kami terdiri dengan anggota Siska Aprilia, Dia Zahrati, Tiffany Putri Fahri, Arifani, Sabrina Azahra, dan juga Vito Suwandi. Dalam materi kali ini, kami membahas beberapa subtopik. Yang pertama ada combo box, yang kedua spin button, yang ketiga list box, yang keempat option button, yang kelima check button, dan yang terakhir yaitu subtotal. Pada materi yang pertama yaitu combo box akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sabrina Zahra. Kepada Sabrina Zahra disilakan. Baiklah, di sini saya Sabrina Zahra, NIM 2101071009. Saya akan menjelaskan tentang fungsi combo box. Fungsi combo box adalah sebuah fitur di Microsoft Excel memungkinkan pengguna untuk membuat daftar pilihan berbentuk drop-down. Kamu bisa milih salah satu dari daftar di dalam combo box sehingga penginputan data lebih mudah. Baiklah, di sini karena belum ada ribbon developer, kita akan aktifkan developer terlebih dahulu. Pertama, file, kita pilih option, kemudian kita pilih customer ribbon, kita checklist developer, kemudian oke. Maka sudah muncul menu developer. Selanjutnya kita akan mengaktifkan combo box. Pertama kita ke developer, insert, selanjutnya kita ambil yang combo box. Nah, penampakan combo box seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan data yang di samping dengan mengklik kanan, pilih format control, kemudian input rank-nya yaitu data yang kita punya ini. Kemudian cell-nya adalah salah satu file yang salah satu file kosong. Contohnya seperti kita letakkan di A2. Kemudian oke. Selanjutnya combo box sudah bisa digunakan dengan cara mengklik. Kemudian kita pilih jika kita ingin melihat jawab berat, maka dia ada di data nomor 3. Demikianlah penjelasan mengenai fungsi combo box. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sabrina Zahra. Selanjutnya adalah materi spin button yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi spin button. Sebelumnya, spin button itu adalah atau tombol spin merupakan tombol yang menghasilkan angka dengan pilihan naik turun. Jika yang dipilih tombol turun, maka angka akan terus menurun dan sebaliknya jika dipilih tombol naik, maka angka yang dihasilkan juga akan naik. Pada data yang telah saya sampaikan, di sini ada data tentang tax rate, year one sales, sales growth, year one price, price growth, year one cost, cost growth, dan rate. Dan di sini saya ingin memberikan spin button pada kolom year one sales dan juga price growth. Cara yang pertama yaitu sebelum kita membuat spin buttonnya, kita harus memberikan jarak dulu pada sebuah sel sekitar 3 sampai 4 sel. Selanjutnya yaitu karena di year one price juga akan diberikan spin button, maka kita juga berikan jarak yang sama. Untuk year one sales, kita bisa memunculkan di menu developer. Di menu developer, lalu kita pilih insert, lalu kita pilih menu spin button yang bentuknya seperti ini. Setelah itu kita letakkan di sel yang telah kita jarakkan tadi. Untuk mengatur formatnya, kita bisa melakukan klik kanan,
Lalu kita pilih format control. Setelahnya, di sini ada pilihan current value. Current value itu adalah nilai sekarangnya, yaitu sebesar 10.000. Minimum value-nya yaitu sebesar 1.000. Maksimum value-nya kita bisa buat 30.000 dan incremental change-nya kita bisa incremental change itu berapa kelipatannya akan berubah. Di sini saya mau memasukkan 1.000. Mau memasukkan 1.000 jadi uh, spin button-nya itu ketika dipencet ke bawah maupun ke atas akan bertukar sekali 1.000 dan selling-nya kita pilih di sel C4. Lalu oke. Di sini kita sudah bisa menggunakan fungsi spin button-nya. Seperti jika kita tekan ke bawah, maka dia akan menjadi 9.000 dan di tabel yang bawah juga akan otomatis bertukar. Dan kita pencet ke atas, dia maka akan berubah menjadi 10.000. Naik lagi jadi 11.000. Selanjutnya yaitu pada year one. Selanjutnya kita akan memberikan spin button pada bagian price growth. Di sini kita melakukan langkah-langkah yang sama, yaitu juga menambahkan spin button pada bagian di sini. Tapi sebelumnya kita harus membuat rumus terlebih dahulu. Misalnya di sini karena di sini mengatakan angka 5, maka kita buat juga di sini angka 5. Lalu spin button itu tidak bisa kita ubah dalam bentuk persen sehingga pada bagian rumus price growth ini perlu kita ubah dulu rumusnya menjadi kita hapus dulu menjadi sel di E7 dibagi 100 karena persen itu adalah bilangan dibagi 100 lalu di enter. Kemudian setelah itu kita format kontrolkan lagi spin buttonnya dengan current value-nya yaitu 5, minimum value-nya adalah 1, maksimum value-nya misalnya 100, incremental change-nya itu adalah 1, dan selling-nya itu adalah E7. Lalu kita oke. Jadi ketika kita menaikkan ke atas, maka dia akan berubah menjadi 6% dan ke bawah menjadi 4%. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.